damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan karena penyertaannya, perlindungannya, sehingga sampai saat ini Dia masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Tumbuh Milala yang diberkati, yang bersukacita pada hari ini karena berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga Tumbuh Milala, Tuhan boleh menambahkan usia pernikahan sehingga pada hari ini boleh membilang di usia yang ke-31 tahun. Keluarga bahkan kita semua mengamini bahwa semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kado kita pada malam hari ini, kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Jacqueline Soan Warung Sumilang SPA. Sambil kami mempersiapkan, kita bangkit berdiri, kita melakukan bersama klik nomor 346, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, oh Segala puji, syukur, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, jemaat kolom 4, keluarga Tumbon Momilala yang bersuka cita pada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mereka boleh bersyukur karena berkat Tuhan sehingga pada hari ini mereka boleh menikmati usia perkawinan yang ke-31 tahun. Keluarga mensyukuri
sehingga mereka boleh mengundang kita semua bersama-sama dengan keluarga dalam rangka ibadah syukur. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh terkumpul di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, rekan-rekan jemaat mungkin dalam perjalanan, Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi Kadin, Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat STH. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat, Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga dia boleh memimpin ibadah pada malam hari ini. Terlebih dia boleh membagi berkat kepada kami semua lewat firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah juga kami semua Engkau anugerahkan Roh Kudus sehingga ketika kami akan mendengarkan firman, kami akan dimampukan, kami akan mengerti firman yang akan kami dengarkan sebentar. Bapa, jika ada kuasa roh jahat yang akan mengacau ibadah kami malam hari ini, kami mohon Tuhan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang tinggal, yang berkuasa di tempat ini. Bapa di surga, berdoa bagi kaum keluarga yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Tuhan berkati kehidupan keluarga Tumbol Mengilala. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Maha Tuhan, keluarga Penatua, Tumbol Mongilala, mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah syukur peringatan hari ulang tahun ke-31 pernikahan keluarga Tumbol Mongilala pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Nats pembimbing, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kudus telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Demikianlah Wahyu 19 ayat 6b sampai 9a. Ku berbahagia yang teguh. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Roh
kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan pelanggaran kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengaku bahwa kehidupan yang telah kami terima daripada-Mu seringkali kami jalani tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik perkataan maupun perbuatan kami. Kami juga menyadari bahwa keinginan kami senantiasa telah membuat kami jatuh di dalam dosa. Dan karena itu Tuhan, kami minta pengasihan-Mu dan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena karya selamat-Mu di atas kayu salib, kami ditebus dan kami pula diberikan kehidupan yang berkasih karunia. Ya Roh Kudus, kuatkan kami dan tuntunlah kami pada jalan-jalan-Mu, karena betapa kami bersuka cita di dalam Engkau. Selalu tersedia bagi kami rahmat-Mu dan pengampunan daripada-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin. NNBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepada-Mu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat diundang berdiri dan kita akan, suami istri akan menyampaikan litani puji-pujian. Dimulai dengan suami. Istri yang cakap, dari manakah asalnya? Suami yang takut akan Tuhan, dari mana datangnya? Keduanya datang dari Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Allah Tuhan, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan.
Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ungkapan syukur, dinaikkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan. Engkau berikan lagi kepada kami kesempatan yang sangat istimewa untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan lewat firman-Mu dalam persekutuan kami saat ini. Terangilah kami dan berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar benar firman menguasai diri kami, menguasai hidup kami, dan kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan setia melakukan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau tutup dan bungkus kami semua, sehingga kemuliaan hanya untuk Engkau. Berbicaralah kepada kami. Kami sedia dan siap untuk menikmati persekutuan di dalam firman-Mu, di dalam nama-Mu dan kuasa-Mu. Kami minta, berlakulah di dalam kami saat ini. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8, bagian pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini. Yohanes 15 ayat 1 dan 8 saya bacakan untuk kita semua. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah
apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus sekarang untuk selama-lamanya. Bersama dengan keluarga Penatua Tumbol Mongilala, Ibu Penatua Yunita, bersama dengan Pak James, dan pasti dengan Riddle yang saat ini sedang berkarya di Jakarta. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. 31 tahun bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani dalam perjalanan hidup suami istri, membangun rumah tangga yang bahagia. Orang bilang memulai pernikahan itu gampang, tapi untuk mempertahankannya tidak mudah. Tapi sungguh kita semua menjadi saksi tentang pemeliharaan Tuhan untuk keluarga Tumbol Mongilala. Dan karena itu, bahwa ucapan syukur yang terwujud dalam ibadah pada malam ini merupakan pernyataan iman keluarga Penatua Tumbol Mongilala, bahwa seperti yang telah disampaikan, apa yang kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam rangka kita mensyukuri kerja selamat Tuhan ini, maka kita pun dituntun dengan pembacaan Alkitab. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pembacaan kita ini merupakan salah satu pernyataan Tuhan Yesus dari 7 pernyataannya bahwa Dia anak Allah. Dan pernyataannya itu, 7 pernyataannya itu dimulai dengan kata akulah. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh adalah akulah pokok anggur yang benar. Ketujuh pernyataan Yesus itu hendak menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita dan kepada dunia ini, bahwa Ialah anak Allah. Dialah Mesias. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Yohanes 15 ini merupakan pesan akhir dari Tuhan Yesus ketika ia akan berpisah dengan murid-muridnya. Kapan Yesus sampaikan pesan? Tidak lain pada saat setelah perjamuan, dan kemudian Yesus mengajak murid-muridnya berjalan bersama dengannya menuju ke Taman Getsemani, di mana ia berdoa dan ditangkap di sana. Yesus menyampaikan pesan ini sebagai sebuah momentum yang sangat penting, yang sangat berharga, bahwa ia harus memberikan bekal bagi murid-muridnya. Dan karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya, dan kamu adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu sendiri." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa maksud Yesus menyampaikan? Tidak lain ia mau menggambarkan tentang relasi dia dan Bapaknya. Tapi juga ia mau menyatakan bahwa ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapaknya. Dan karena itu, sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu, murid-muridnya hendaknya tinggal di dalam Dia. Jangan melepaskan dari pokok anggur itu, karena mereka telah dicangkokkan pada pokok anggur itu. Dan Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang tinggal di dalamnya akan berbuah, dan yang tidak tinggal di dalamnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat menikmati nutrisi, tidak akan menikmati pemeliharaan, tidak akan mengecapi makanan yang menjadi kebutuhan kehidupan itu sendiri. Dan berulang-ulang kali kata tinggal itu Yesus sampaikan sampai ke 7 kali dalam perikop kita. Tinggallah di dalam aku. Karena saudara-saudaraku jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ada maksud, ada misi dari Tuhan Allah bagi murid-murid, bagi kita semua sebagai jemaat yang meyakini bahwa Dia adalah anak Allah. Tidak lain bahwa kita harus memberi buah. Itu kehendak Allah. Siapapun kita, berapa
memberi kepada kita. Bagaimanapun keberadaan kita, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, Tuhan berkehendak supaya hidup yang diterima ini adalah hidup yang memberi buah. Tentunya buah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kalau berjalan ke ujung Bosoang, sampai sekarang mungkin masih ada tuh pohon rambutan itu memasuk gas-gas. Kadang siapa nih rambutan merah-merah, bagus-bagus, mar sampai sekarang mungkin ada orang ambil. Ternyata kata tuh om-om di situ, tuh rambutan itu asam, jadi orang mau. Ya, orang mau. Berbuah lemak, perimbun sekali di pohon kalau sebelah kanan seorang lihat. Makanya ada orang yang mencoba karena asam. Padahal kalau diolah lagi itu kan secara apa bisa dinikmati, taruh gula supaya jadi manis, bikin apa manisan rambutan. Mar di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang mau dikatakan dalam firman ini, kiranya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan tetap senantiasa memberikan buah. Kalau kata nyana berbuah, dikatakan dalam pernyataan Yesus ini bahwa dipotong, dibuang, dicampakkan, jadi sampah, jadi kering, dibakar. Ya, kalau tidak berbuah. Ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama mau mensyukuri pekerjaan Tuhan melalui keluarga Penatua Tunggul Mongilala, dan di sini kita boleh juga menyimak, mendapatkan pesan-pesan firman bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa ketika baik pribadi maupun hidup suami istri yang tinggal di dalam Yesus, melekat pada pokok anggur, maka di sanalah pribadi atau suami istri selalu tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Tahu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala warna kehidupan. Ya. Dan juga berbahagia. Karena apa? Karena Yesus mengendalikan, menguasai kehidupan rumah tangga, ya. Menguasai kehidupan suami istri, seperti yang kita selalu lakukan dalam Kidung Jemaat 451. Ya, kita menyanyi selalu bila Yesus berada di tengah keluarga, berbahagialah kita. Ya, berbahagia bukan berarti bahwa nyana ada pergumulan, tapi selalu bahwa kita mengerti, kita memahami di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan kita ada kekuatan
dari pokok anggur itu sendiri, yang dapat memampukan kita untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan hidup kita. Sebab kita berada di dalam sumber kekuatan itu sendiri. Rumah tangga kita ada pada sumber kehidupan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau tak lepas dari pokok anggur, runyam, ya, ancur, ya. Kita praktekkan keinginan diri sendiri, suami ke kanan, istri ke kiri, anak-anak talimburan, ya. Tapi kalau melekat tinggal pada pokok anggur yang benar, maka dalam segala peristiwa kehidupan, dalam segala musim kehidupan, suami istri tahu mengucap syukur kepada Tuhan dan boleh mengecapi kebahagiaan karena Yesus selalu hadir menjadi pokok yang utama dalam hidup rumah tangga. 31 tahun kita yakin perjalanan yang sangat panjang itu karena Yesus ada dalam bahtera rumah tangga keluarga, melalui firman-Nya, melalui doa, melalui persekutuan hidup orang percaya. Saya katakan dalam khotbah hari Minggu bahwa gereja Masehi Injili di Minahasa banyak wadah di mana kita saling untuk menguatkan, saling mendoakan, juga sebagai wadah kita bertumbuh bersama di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Karena itu selamat kepada keluarga Penatua Tumbol Mongiraban. Tetap tinggal pada pokok anggur. 31 tahun yang silam diteguhkan, diberkati dalam nikah yang kudus. Saya selalu meyakini apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia. Apa yang telah dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia oleh hanya karena keinginan daging. Karena itu sekali lagi berbahagia keluarga Penatua Tumbol Mongiraban. Yang kedua, saudara-saudara, manakala kita menghasilkan buah. 31 tahun Pak James dan Ibu Penatua Yunita, manakala kita 31 tahun telah menghasilkan buah, kita lebih rendah hati dalam hidup. Kita lebih rendah hati. Dan dikatakan dalam firman ini, hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Semua buah-buah pencapaian yang boleh kita miliki. Dan juga dikatakan bahwa itu semua supaya kita dapat bersaksi tentang Tuhan. Dimanapun kita pergi dan kita berada, kita bersaksi tentang Kristus melalui perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kita, melalui karya-karya kita.
kita saksikan itu. Semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena Kristus tinggal di dalam hati. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan jemaat kita. Maka Tuhan akan terus berjalan bersama dengan keluarga Penatua Tombol Mongilalang. Karena apa yang telah diberkati selama-lamanya. Seorang reformator, Martin Luther King, dia mengatakan, kalau ada orang suami istri yang takut hidup di dalam pernikahan, katanya dia, itu berarti dia meremehkan kasih Tuhan. Ia meremehkan kuasa pemeliharaan Tuhan. Maka marilah bersama-sama kita selalu tinggal di dalam Yesus, percaya kepada Dia bahwa kasih dan kuasanya tetap untuk selama-lamanya ada dan bersama dalam perjalanan kehidupan berumah tangga kita. Amin. Mari kita membawa persembahan saudara-saudaraku dalam suasana syukur ini. Kita memberi persembahan sambil menyadari bahwa keseluruhan hidup kita ini adalah persembahan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan syukur dengan sukacita, kita menyanyi NNBT nomor 15. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Karena terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas
masing-masing keluarga tumbal mengelala. Menyanyi juga. Ada story intro. Soalnya so malu ada dengan dalam teman-teman lama. Kalau belum 5 atau belum 2 dulu kan? Ya, sedikit Jo, kesaksian seperti apa yang dipaparkan tadi pendeta, bahwa sesungguhnya 31 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang cukup panjang, tapi tolong berharap masih lebih panjang lagi. Amin. Dan banyak suka duka, banyak dinamika hidup. Saya kira orang semua tetangga tahu semua, tapi itulah itu pendeta yang sangat berarti bagi orang adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Yang orang boleh lalui 31 tahun itu bukan waktu yang pendek, tapi yang panjang. Banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan. Tapi puji syukur hingga saat ini orang utuh adanya, bersama Ridal dan rukun adanya. Tadi Ridal sudah telepon, kita bilang semua ibadah. Dia ada di Jakarta, ada lagi kerja, dan kadang dia di Jakarta, Penatua di sini, kita ada di Gorontalo. Tapi di Tuhan, karena Tuhanlah yang mempersatukan orang, walaupun jauh, tetap orang ada komunikasi terus. Itulah kesaksian dan tentu harapan orang keluarga, ibu pendeta, teman-teman juga menopang dalam doa supaya lebih berpanjang lagi. Ini lagu ini Penatua suka sekali. Ridal diteguhkan dalam CD di Singapura, kami selalu mengenang lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Good. Masih ingat nggak perikop pembacaan Alkitab 31 tahun lalu? Cuma lagu kok gitu. Kalau lagu. Pendeta Anto ya, masih di Getsemani. Oh iya, sekarang sudah Emeritus. Mari kita orang menyanyi sama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera
Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Engkaulah yang telah mendengar kesaksian iman yang diungkapkan oleh Bapak James Tumbol dan Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilawa. Sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu mereka hidup rukun dan terus berada di dalam ketahanan hidup berumah tangga. Sungguh hanya karena iman dan perbuatan sebagai sebuah ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Segala godaan dan cobaan, pergumulan dan tantangan bisa dilewati. Mereka seia sekata, sepikir oleh karena satu tujuan mulia, menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui keberadaan kehidupan rumah tangga suami istri ini. Syukur kepada-Mu Tuhan, dan terpujilah Engkau karena kami jemaat-Mu dapat menjadi saksi atas kuasa pemeliharaan-Mu, atas berkat-Mu, dan atas kehidupan keluarga ini. Maka biarlah kiranya firman-Mu Tuhan akan terus tinggal di dalam hidup suami istri keluarga Tumbol Mongilawa. Tak akan pernah berhenti mereka menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Melalui perkataan dan perbuatan, tapi juga usaha yang Tuhan telah berikan, Tuhan percayakan kepada keluarga ini untuk dikelola, dikembangkan, dan menghasilkan pula bagi kesejahteraan kehidupan keluarga ini. Tapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi karyawan-karyawatinya, bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat. Biarlah semua buah-buah karya sungguh diimani, wujud daripada pemeliharaan-Mu, wujud daripada penyertaan-Mu, wujud daripada berkat rezeki-Mu, karena mereka melekat dan tinggal di dalam Engkau. Maka hari-hari kehidupan keluarga ini
kiranya diberkati oleh-Mu. Baik Pak James Tumbol maupun Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilala, bahkan anak kekasih Riddle Tumbol yang saat ini sedang di Jakarta, tunaikan kerjanya, biarlah mereka semua dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan, Engkau mendengar apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak James Tumbol. Ada satu harapan. Berikanlah kiranya umur panjang bagi kehidupan berumah tangga mereka. Dan kami mau persembahkan itu kepadamu Tuhan, harapan itu. Jadilah kiranya dalam kehendak. Terpujilah Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus dalam persekutuan yang bersyukur ini. Rupa-rupa harapan kami, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau minta kepada-Mu. Kami mengetok hati-Mu Tuhan. Setiap pribadi kami sangat dikenal oleh-Mu. Tuhan tolong, biarlah kami tetap melakukan firman-Mu, tinggal di dalam Engkau, dan kami boleh memberi buah yang baik, yang benar, sehingga kami boleh sehat, baik rohani maupun jasmani. Kami bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Kami menjadi dewasa di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sukacita kami selalu adalah ketika kami boleh beribadah sebagai persekutuan jemaat kolom 4, sebagai persekutuan jemaat kolom 5, sebagai persekutuan jemaat Tuhan yang ada di Yudea Paldua ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami semua diberkati oleh-Mu. Bapak Penatua Chris Pembukau, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, UPK Bipra yang ada di kolom 4 ini Tuhan. Betapa bahagianya kami mengikut Engkau, menjalankan tugas pelayanan, karena sungguh Engkau menaruh harga, Engkau memperhitungkan semuanya itu. Biarlah kami melayani dengan sukacita, dan kami boleh memberi buah bagi kehidupan jemaat. Karena benar-benar Tuhan, kami diharapkan oleh-Mu menjadi panutan, menjadi teladan dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan rumah tangga dan keluarga, sehingga benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan yang boleh kami berikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana alam. Biarlah Tuhan hibur dan kuatkan, Tuhan pulihkan. Berikanlah kepada pemerintah kami hikmat bagaimana boleh menata layani bencana yang telah memberi dampak bagi masyarakat Kota Manado. Biarlah penanggulangan boleh terjadi oleh karena hikmat diturunkan oleh-Mu, oleh karena gotong royong bersatu padu
pemerintah dan masyarakat untuk dapat terjadi sebuah proses pemulihan, menghadirkan masyarakat yang sejahtera di kota Manado ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah kiranya Engkau kuatkan, yang sedang bergumul Tuhan tolong. Biarlah kiranya bertambah-tambah pengharapan mereka kepadamu. Ya Tuhan Allah, sambutlah ucapan syukur kami bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Tumbol Mongilala. Benar-benar Tuhan, Engkau selalu hadir dan menyatakan kasih sayang bagi kami semua. Karena itu kami minta juga kepadamu Tuhan, berikan hikmat bagi kami untuk mengelola kehidupan ini, baik pribadi maupun keluarga kami. Tuhan, beri kami sehat-sehat dan umur panjang. Biarlah semua yang kami terima dari Tuhan, yang ada pada kami, boleh kami Tuhan senangkan hati-Mu. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami, sembahyang kami, syukur kami kepadamu Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari kita berdiri dan kita tutup ibadah ini sambil berdiri menyanyi Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Engkau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada lengkap, di mana hati irama menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. lalu merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. semua hal baik diperbuatnya pasti berhasil. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai keluarga Tumbol Mongilala, bahkan saudara sekalian umat Tuhan, kini dan selamanya. Amin. 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 Mari berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji syukur kepadamu Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau pada malam hari ini ibadah kolom 4, ibadah pria pembapa dirangkaikan dengan ibadah syukur keluarga Tumbol Mongilala boleh selesai dengan baik. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini lewat ibadah syukur kami boleh disapa, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau mampukan kami semua yang boleh beribadah pada malam hari ini sebagai ranting-ranting
dapat melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami boleh berbuah yang baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi hamba firman yang sudah Tuhan percayakan malam hari ini, Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat STO, yang boleh membagi berkat lewat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa akan menyertai memberkati di dalam tugas pelayanannya yang telah Tuhan percayakan baginya. Dimanapun dia pergi dan berada, Tuhan senantiasa akan menyertai. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga Waro Sumilat. Bapa di surga, berkati suami yang terpisah jauh, anak-anak yang tidak bersama juga dengan Ibu Pendeta. Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati mereka. Tuhan akan persatukan mereka di dalam doa yang mereka naikkan kepada Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah dengan keluarga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya akan memberkati perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dengan damai sejahtera di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, keluarga bersyukur, keluarga Tumbal Mengelala akan membagi berkat lewat santap kasih bersama. Sebelum kami makan dan minum makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh keluarga, biarlah Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menguduskan tubuh-tubuh kami yang lemah, agar ketika kami menyatu, agar makanan dan minuman itu menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber berkat. Engkau akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kehidupan keluarga Tumbal Mengelala. Bapa, untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang terkasih. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Diserahkan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara, jemaat, para undangan yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita, ibadah syukur kita pada malam hari ini boleh selesai dengan baik. Tentu kita percaya semua karena kasih dan anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada tadi Ibu Pendeta Jacqueline Soanwaro Sumilat yang boleh membagi berkat bagi kami semua lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan diucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaat kolom 4, kolom 5, para undangan yang boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan kita masing-masing.
diucapkan juga terima kasih kepada keluarga Tumbol Mengalala yang boleh menyiapkan tempat untuk kami beribadah pada malam hari ini, karena ibadah kami pada malam hari ini adalah ibadah kolom 4 dan ibadah Tria Kumbapa yang dirangkaikan dengan ucapan syukur keluarga. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada keluarga, dan kita akan masuk di dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari majelis kolom. Namun pertama kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Shalom. Damai di hati. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia boleh baik sehingga ada syukur pun perkawinan yang bersatu boleh berjalan dengan baik dan juga cuaca baik. Kepada Ibu Pendeta yang sudah membagi berkat lewat firman Tuhan, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih juga buat rekan teman wakaf Pak Ketua Tony yang boleh ikut hadir di ibadah syukur. Dan juga terima kasih banyak bagi rekan-rekan teman-teman yang ada di kolom 5. Sepertinya hari ini hari reuni kami. Sama-sama kita cuma mendengar ketika di ibadah pedoman alitas itu kan ada kolom 5. Dan obsesi lah saya dengan Ibu Mama untuk kembali bersama-sama dalam satu ibadah syukur keluarga. Dan terima kasih juga buat Kakak Adi yang boleh hadir dari Jalan Siswa, juga dari Nikala. Dan ini merupakan satu sukacita yang besar ketika orang boleh sama-sama ada dalam kerukunan, ada dalam kedamaian. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, rukun dan damai. Itu yang paling berharga di mata Tuhan. Supaya orang boleh sama-sama kompak dalam satu persatuan dengan Tuhan. Kali ini terima kasih banyak dan menjadi harapan dan doa untuk keluarga bagi semua yang hadir untuk tetap diberkati Tuhan. Kami keluarga ada menyiapkan makanan dan minuman yang disediakan oleh istri yang cakap. Kiranya boleh kita sama-sama mencicipinya. Sekali lagi terima kasih banyak. UPK mulai dari anak-anak. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Mitra dari Anak sekolah minggu. Mana Lydia? Pemuda remaja, Bapak Ibu, dan terakhir dari majelis sekolah. Pertama diberikan kesempatan Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Damai di hati. Untuk anak sekolah minggu Pondok Gembira hari Sabtu akan diadakan di rumah Enci Rita Bogor Pangemanan. Untuk waktu pelaksanaan nanti akan dihubungkan berikut. Terima kasih. Pemuda remaja, statement. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk ibadah pemuda remaja kolom 4 akan bertempat di rumah saudara Steven Bokau pada besok hari 7 Februari tahun 2023 jam 7:30 malam.
wanita kaum ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk ibadah wanita kaum ibu kolom 4 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari jam 7:30 malam, bertempat pada Ibu Novriana Bokau Pangemanan, dan yang akan menjadi kadin Ibu Astrid Dondokambe Manado. Terima kasih. Kaum bapak Hani. Hati. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena tidak terasa kita boleh ketemu lagi di rumah keluarga Tumbal Mongilala pada hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023 berkaitan dengan acara ibadah rutin kolom 4 yang keempat dan pria pembapa kolom 4 yang keempat. Dan lebih penting adalah syukuran HUT pernikahan yang ke-31 dari keluarga Tumbal Mongilala. Ibadah kolom 4 dilaksanakan sebetulnya setiap hari Minggu. Jadi ini permintaan keluarga bikin satu kali. Nah, jadi siapa pemikiran seni orang bikin hari Minggu karena supaya orang-orang kerja pulang. Kemudian terima kasih banyak buat kami sekali lagi buat Ibu Pendeta Jacqueline Soalma Rosmilat STH yang kalau di jadwal kolom kita temu kadin karena permintaan keluarga buat pendeta. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Ibu Pendeta. Dan juga selanjutnya disampaikan bahwa ibadah kolom pertemuan kelima akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 bertempat di rumah keluarga Ibu Polin di Nerungan Lesan. Ya. Jadi hari Minggu jam 7:30 malam. Kemudian hal yang penting bahwa kemarin sudah ambil paket kue ya, makan ya. Kalau dia tidak sempat diambil tuh makan, tetap lebih kontribusi serahkan Pak Persus karena orang so tanggulangi lebih dulu ya. Jadi bagi keluarga yang tidak sempat diambil berarti so sumbang di panitia DP dana tetap begitu dipikir. Jadi kemudian hari tanggal 5 Maret ya, hari Minggu kan gitu, ada dalam rangka HUT Jemaat Gemini Dia Padua yang ke-25. Jadi orang akan bersiap untuk itu dan sudah ada dari panitia Hari Raya Gereja untuk kita. Dan lebih khusus terima kasih banyak buat semua anggota Jemaat Kolom 4 yang boleh hadir. Bagaimana saya sampaikan, torang ada 15 kakak, tapi yang rutin cuma 10 kakak sampai hari ini. Jadi ini juga pergumulan buat kolom 4. Minggu lalu juga cuma 10 kakak. Jadi 5 kakak, bahkan banyak yang belum pernah hadir. Somo habis periode. Kira-kira ini juga pergumulan kita ya. Jadi kemudian tadi sudah diumumkan ibadah remaja pemuda. Jadi mari ibu bapak yang ada anak remaja pemuda panggil. Orang biar cuma berapa orang kita dempel Pak Diaken bilang ini boleh segabung. Karena tulang punggung jemaat kita ada di remaja pemuda dan anak-anak. Jadi tadi banyak anak-anak orang senang. Karena orang ini adalah generasi penerus gereja. Ya. Terima kasih juga buat seluruh undangan lebih khusus kolom 5 seperti Pak James bilang tadi, minggu lalu juga Taso bilang ini reuni. Dan kalau tiap ada acara HUT kok aku panggil begini berarti aku dapat tulis orang. Karena minggu lalu juga karena acara HUT ya. Terima kasih juga buat Wakil Ketua BPJ yang boleh hadir bersama Ibu keluarga Batas Mentari. Terima kasih banyak.
sudah bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya selamat mencicipi sajian yang sudah disampaikan oleh tuan rumah. Shalom.